kita bersama bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada sore ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293, bait yang pertama sampai ketiga, Puji Yesus. Kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi dalam setiap peristiwa, dalam segala sesuatu, artinya dalam suka maupun duka, mau tawa maupun tangis, kesedihan dan kegembiraan, semuanya ada yang baik, karena di sana Allah bekerja ketika kita mengasihi Dia atau ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia akan memberikan yang baik dalam semua peristiwa kehidupan kita, karena Dia adalah gembala kita. KJ 285, Tuhankulah gembalaku. Tuhan, ketika kami jujur dan kami melakukan refleksi diri atas kehidupan yang sudah boleh kami lalui, maka kami harusnya berkata, kalau Engkau adalah Tuhan Sang Gembala yang membawa kami ke dalam kehidupan di padang hijau dan segar, Kau menyegarkan jiwa kami, menuntun jalan kami ke jalan yang lurus, bahkan Engkau dengan tongkat-Mu menghibur kami dan menguatkan kami. Tapi seringkali kami menjadi domba yang maunya sendiri, yang mengikuti keinginan hati kami sendiri, dengan segala kesombongan dan kecongkakan kami. Karena kami merasa kami tidak butuh Tuhan, kami tidak membutuhkan Tuhan Sang Gembala yang melindungi dan menjaga kami. Seringkali kami meragukan Tuhan, bimbang
untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sore ini Tuhan, ampunilah kami kalau kami tidak jujur kepada Tuhan, tidak jujur kepada diri kami sendiri. Kalau kami sungguh-sungguh disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada peristiwa dalam hidup kami yang tanpa penyertaan-Mu. Ampuni kalau kami meragukan itu. Kalau kami meragukan bahwa Engkau bekerja dalam semua peristiwa kehidupan kami. Tuhan, kami juga bagaikan domba yang tahu apa yang tidak boleh, tapi kami mengerjakan apa yang tidak boleh itu. Kami berbuat, kami berkata-kata apa yang Tuhan larang, sehingga kami menjauh dari Tuhan. Dan kehadiran-Mu sungguh-sungguh tidak kami rasakan, dan kami menjadi umat-Mu yang jauh dan putus asa dan lari daripada-Mu. Ampuni Tuhan atas keraguan, kebimbangan, dan kesombongan kami kepada-Mu. Sore ini Tuhan, kami datang kepada-Mu mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan. Dan kami ingin bersama-sama nanti duduk satu meja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Mengingat ulangkan penderitaan-Mu yang rela memberikan nyawa-Mu yang berharga bagi kami, yang terbaik bagi kami. Dan biarlah itu kami boleh syukuri sebagai anugerah-Mu yang besar kepada kami, dan kami meresponnya dengan kehidupan yang baru yang Tuhan kehendaki bagi kami. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Terimalah dan kuduskanlah sebagai tanda kasih kami kepada-Mu yang penuh dengan kesungguhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Kitab Yesaya pasal 38 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Yesaya 38 ayat 15 sampai 18. Ketika Yesaya merasa ditinggalkan dan dia mengalami sakit yang berkepanjangan. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Jadi Yesaya mengalami peristiwa yang pedih, sakit yang berkepanjangan dan pergumulan yang berat. Bahkan dia tidak bisa tidur semalam-malaman. Apa yang dia alami? Ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Jadi dia hanya berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu, dan dia minta Tuhan menenangkan dirinya supaya tidak takut, tidak marah, tidak melakukan hal yang tidak baik.
Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Jadi Yesaya tetap setia kepada Tuhan, bahkan dia mengucap syukur untuk semua pengalaman hidup yang dia alami. Dia terus memuji Tuhan, dan dia yakin kalau dia mengalami penderitaan itu sebenarnya kehendak Tuhan supaya dia tidak jatuh terus di dalam kehidupan yang membinasakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 378 bait 1 sampai 6. Rancangannya tetap teguh.
Tuhan, kami percaya yang Tuhan perbuat semua penuh kebaikan. Apa yang Kau perbuat harusnya membuat kami tidak ragu. Apa yang Tuhan perbuat tidak lain mengasuh hidup kami, menolong hidup kami. Apa yang Kau perbuat menjauhkan kami dari mara bahaya, menuntun kami ke terang hidup, dan akan mengubah segala kepahitan menjadi kegembiraan, cawan duka menjadi sukacita, dan kebaikan-kebaikan boleh kami alami. Tuhan, pada sore ini kami akan belajar bagaimana kami mengalami anugerah Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 33 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, harusnya ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamanya kota Daud. Ia memperkuatnya di sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara,
purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng di Sion kota Allah. Besarlah Tuhan Dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Hai, mari lihatlah, raja-raja datang, berkumpullah mereka dan sama berjalan maju demi melihatnya. Mereka pun tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Ketakutan menimpa mereka, kesakitan bagaikan orang mau melahirkan. Agungnya kota Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Dengan angin timur Engkau memecahkan, Engkau pun menghancurkan kapal-kapal dari Tarsis yang telah kita dengar. Begitu juga kita lihat di kota Tuhan kita, Tuhan semesta Allah. Allah menegakkannya, Allah mengokohkannya untuk selama-lamanya. Di Sion kota Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kami pun mengingat kasih setiamu dalam bait-Mu Tuhan, ya di dalam bait-Mu. Bagaikan nama-Mu, demikian kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan-Mu penuh keadilan. Biarlah gunung Sion dan anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai karena penghukuman-Mu. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kelilingi Sion, edarilah Dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalani purinya, agar dapat kau cerita kepada
kepada generasi angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita semua seterusnya dan selamanya. Dialah pemimpin kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 12 ayat kedua sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudara, tentu kita ingat cerita Daud mengalahkan Goliat yang dibahas sedikit dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Jadi cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Apa rahasia di balik kemenangan Daud melawan orang yang konon tingginya itu 3 meter lebih dan sangat terampil dalam berperang? Sedangkan Daud sangat kecil waktu itu, pekerjaannya hanya sebagai gembala domba. Yang membuat Daud bisa menang atas Goliat adalah keyakinan iman Daud. Dia punya keyakinan yang sangat kuat bahwa tangan kuasa Tuhan menopang tangannya. Jadi yang membuat dia bisa menang adalah tangan Tuhan. Keyakinan yang kuat dalam dirinya. Dan keyakinan itu juga yang bisa membebaskan dia. Tetapi dia dengan keyakinan yang kuat itu, dia juga tidak lantas membebaskan Daud untuk berperang melawan Goliat. Jadi tangan Tuhan itu memimpin Daud berjuang melawan Goliat yang sangat besar itu. Dan tidak membebaskan lalu mengusir Goliat dari depan Daud. Tapi Daud harus menghadapi. Daud harus berperang melawan Goliat. Dan peristiwa itu mengangkat Daud menjadi orang yang terkenal, disegani baik oleh lawan maupun kawan. Nah, dalam bacaan kita 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10, Daud telah menjadi raja atas seluruh Israel. Raja yang bukan karena warisan, tapi karena dia mampu menaklukkan lawan-lawannya. Dan sejak saat itu dikatakan makin lama makin besarlah kuasa Daud. Dikatakan dalam ayat yang ke-10. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Jadi ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai Daud menjadi pemimpin yang besar. Yang bisa mengalahkan segala tantangan dan pergumulan hidup yang dia hadapi. Memimpin kerajaan yang besar itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Minimal kita bisa melihat untuk bisa menjadi seorang pemenang. Harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, menghadapi pergumulan-pergumulan, dan Tuhan tidak membebaskan kita dari tantangan. Semakin besar tantangan kita, semakin kita bisa merasakan kuasa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang penuh kuasa dalam pergumulan Daud tidak dimintanya menyingkirkan dia, menyingkirkan semua musuh-musuhnya, menyingkirkan beban hidupnya. Tapi Daud senantiasa percaya dan berharap Tuhan memimpin dia menghadapi segala pergumulan-pergumulan lawan-lawannya. Sehingga dia bisa melewati semuanya itu
bersama dengan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita berikutnya kita akan belajar tokoh-tokoh yang sama dengan Daud ketika menghadapi masalah, dan juga kita bisa melihat bagaimana ketidakpercayaan tidak mendatangkan pekerjaan Tuhan yang besar. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam bacaan kita pada hari ini untuk belajar bagaimana tangan Tuhan itu akan menyertai atau tidak. Apakah kuasa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita atau tidak? Yang pertama, kalau kita membaca Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ketidakpercayaan tidak mendatangkan apapun dan tidak mendapatkan apapun. Jadi ketidakpercayaan akan mendatangkan kesia-siaan. Jadi bacaan kita Markus pasal 6 ini menggambarkan ketidakpercayaan. Kalau kita ingat minggu lalu khotbahnya bicara soal iman Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Ia sungguh-sungguh beriman sehingga dia mengalami kuasa Kristus dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Anak Yairus mengalami kebangkitan setelah mengalami kematian. Lalu perempuan pendarahan itu mengalami kesembuhan setelah 12 tahun mengalami pendarahan. Jadi percaya iman Yairus dan juga perempuan itu mendatangkan pekerjaan yang besar. Mujizat terjadi. Tapi yang terjadi dalam bacaan kita Markus 6 ayat 1 sampai 13, di Nazaret kota asalnya sendiri, Yesus ditolak. Jadi Yesus mengalami penolakan dan ketidakpercayaan. Kenapa mereka menolak dan tidak percaya kepada Yesus? Mereka menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus karena mereka mengenal Yesus. Yesus itu anak tukang kayu, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan lebih. Dia kenal benar siapa itu Yesus. Mereka tahu Yesus membantu orang tuanya, belajar firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau dalam bacaan kita juga selanjutnya digambarkan ayat yang kedua, ayat yang ketiga menggambarkan mereka itu hanya sampai kagum akan kehebatan Yesus dalam mengajar dan berkata-kata. Tapi tidak percaya apa yang dikatakan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, semua jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata dari mana dia menerima semuanya itu? Hikmat dari mana? Jadi orang-orang itu mengalami apa, mereka itu tidak percaya karena mereka bukan hanya tahu tentang Yesus itu siapa, tapi mereka hanya sampai pada kagum pada firman Tuhan dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akibat dari semuanya itu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak terjadi mujizat sedikit pun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mengalami anugerah Tuhan. Kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Kita seringkali hanya percaya kepada Yesus yang masih disalibkan. Kita lupa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas kuasa maut. Dia sudah memberikan nyawanya kepada kita, dia memberikan hidupnya kepada kita, dan dia telah mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kuasa maut dan dia mengalami kemenangan. Dan itu berarti orang Kristen adalah orang Kristen yang hidup berkemenangan, bukan yang percaya kepada Yesus yang masih mati di kayu salib. Kita seringkali percaya hanya kepada Yesus yang masih disalibkan dan dikuburkan, dan bukan Yesus yang bangkit dan menang. Sehingga seharusnya kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, kita harus percaya juga dia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Masa soal jasmani, soal sehari-hari dia tidak menolong kita kalau kita berjuang bersama dengan dia. Jadi hal yang pertama, tidak akan terjadi apapun dalam hidup kita kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita juga tidak akan mengalami sedikit pun mujizat anugerah Tuhan kalau kita hanya kagum pada firman Tuhan. Kalau kita hanya tahu firman Tuhan dan kita tidak percaya kepada firman Tuhan itu. Daud mengajarkan banyak hal tentang kuasa firman Tuhan. Kalau kita membaca misalnya Mazmur pasal 119
ayat 25. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Debu itu menunjuk, jiwa itu menunjuk soal kehidupan. Debu itu menunjuk soal kehancuran. Jadi jiwa itu simbol dari kehidupan, debu itu simbol kehancuran dan kematian. Jadi ketika Daud diambang kehancuran hidup, Daud diambang kematian hidup, kematian dalam hal yang rohani, ia hanya datang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menghidupkan kembali dia, supaya bisa dekat dengan Tuhan dan bisa menapak kehidupan yang lebih baik lagi. Dan firman Tuhan menjadi sumber kehidupan baginya, jalan pemberi hidup bagi dirinya. Kalau kita baca juga ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi Daud dia telah mengalami sendiri betapa firman Tuhan memiliki banyak fungsi, banyak faedah, menolong dia saat dia mengalami duka cita. Saat air mata tak terbendung karena kepedihan hidup. Saat dia mengalami banyak tantangan, firman Tuhan menjadi penghibur bagi dirinya. Jadi ini yang menjadi kekuatan. Jadi ketidakpercayaan kepada Tuhan, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan bisa membuat kita mengalami kegagalan hidup dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Sehingga jangan berharap kita mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar dari Paulus. Selain kita diajak percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya, maka hal kedua yang kita bisa perhatikan dari Paulus adalah percaya bersama Tuhan apapun yang dialami. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Daud bisa melewati segala tantangan, melawan Goliat yang sangat besar, karena dia percaya dengan sungguh-sungguh apapun dia hadapi. Paulus seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dalam pelayanannya Tuhan menyatakan penyertaannya dengan kuasa dan mujizat kepada Paulus. Melalui pelayanan Paulus banyak jiwa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus mengalami berbagai tantangan ketika dia melayani. Salah satunya adalah duri dalam daging yang kita tadi baca dalam 2 Korintus. Apa sebenarnya yang dimaksud Paulus tentang duri dalam daging? Tidak ditulis secara rinci di sini. Apakah itu sakit penyakit pribadi atau sesuatu yang mengganggu kehidupannya atau pelayanan Paulus? Tidak ditulis dengan jelas oleh Paulus. Tapi yang pasti duri dalam daging yang Paulus maksudkan adalah kelemahan yang selalu dialaminya, yang membuat dia merasa sangat terganggu dan tidak enak tidak enak dalam menjalani kehidupannya. Sebenarnya Paulus sudah meminta kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari kelemahan ini. Tetapi Tuhan justru mengizinkan kelemahan ini dialami Paulus. Mengapa Tuhan membiarkan Paulus mengalami duri dalam daging? Ada 3 alasan. Yang pertama, supaya Paulus tidak meninggikan diri. Paulus adalah hamba Tuhan yang banyak mendapat pernyataan luar biasa. Dengan kenyataan ini dia bisa saja menjadi tinggi hati. Duri dalam daging mengingatkan Paulus untuk tetap rendah hati dan hanya meninggikan Tuhan dalam kehidupannya. Alkitab dengan tegas mengatakan, kesombongan adalah salah satu dosa yang dibenci oleh Allah. Karena kesombongan membuat manusia merasa tidak memerlukan Tuhan, tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Padahal manusia bukanlah makhluk yang super, yang mampu mengatasi segala permasalahan dalam dunia ini. Dan jika kita hidup dan kita sudah tidak memerlukan Tuhan, berarti kita sudah yakin akan kemampuan diri sendiri, kemampuan pribadi di luar diri kita,
itu kita tidak menganggapnya. Hati-hati, kita tidak akan mengalami anugerah Tuhan ketika kita menjadi orang yang sombong dan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Yang kedua, dari dalam daging ini supaya jangan mengandalkan diri sendiri. Lewat kelemahannya Paulus ingatkan bahwa dia sebagai manusia mempunyai keterbatasan dan tidak mampu untuk melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi Tuhan mengajari Paulus justru ketika mengalami kelemahan, kuasa Tuhan turun menaungi dan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada dirinya. Jadi ada kepasaran diri, ada penyerahan diri. Mungkin kita sekarang mengalami pergumulan dengan kelemahan kita, membuat kita seakan-akan tidak berdaya. Mungkin itu sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin hubungan yang retak, mungkin masalah ekonomi, pengharapan yang tidak pasti akan terpenuhi dalam hidup kita. Persoalan yang rumit yang menyiksa kita, yang tidak pernah kunjung selesai. Apapun yang kita hadapi saat ini, janganlah kecewa. Percayalah bahwa Tuhan izinkan kelemahan yang kita alami, karena itu akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri. Sebab ketika kita lemah, kita menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa Allah menjadi sempurna di dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh memasarkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada firman-Nya, dan terus percaya apapun yang terjadi, di sana ada kebaikan-kebaikan yang kita akan alami. Amin. Kita akan mendengarkan pujian. Selamat malam saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat. Pujian ini mau mengatakan bahwa saya yakin dan percaya kalau seluruh jemaat yang ada di sini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah persoalan. Pergumulan hidup yang ada seringkali membuat kita itu merasa jatuh. Tapi satu yang harus kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Allah membantu kita bisa melewati segala pergumulan hidup yang ada. Bersama Dia, Tuhan yang baik, bersama Dia kita mampu melewati badai kehidupan. Sebuah pujian berjudul Bersamamu semoga membawa berkat bagi jemaat. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
kasih hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengingat pengakuan akan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tidak dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Kita diberikan kesempatan berdoa secara pribadi untuk semua pergumulan hidup kita,
Mungkin kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan agar Ia memampukan kita percaya kepadanya. Tidak membuat kita bimbang dan ragu. Percaya juga kepada firman-Nya. Dan kita percaya sekalipun masalah, beban hidup, pergumulan hidup berat menimpa kita. Goliat di depan kita. Dia tidak akan menyingkirkan itu. Tapi Dia memberikan kekuatan kita menghadapi semuanya itu. Sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhan. Goliat-goliatmu sampaikan kepada Tuhan. Dan mohon kekuatan kita menghadapi semuanya. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, dengar setiap doa-doa anak-Mu yang berbakti pada sore hari ini. Biarlah kekuatan tangan-Mu yang tak terlihat boleh menyertai mereka menghadapi goliat-goliat kehidupan yang mereka harus hadapi. Kiranya kekuatan tangan-Mu yang tak terlihat itu melalui iman percaya mereka, percaya kepadamu, kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, itu menjadikan mereka sanggup melewati dan menghadapi goliat-goliat, sehingga mereka bisa menjadi umat Tuhan yang menang atas pergumulan hidup. Tuhan, tolong anak-anak-Mu menghadapi semuanya itu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami, agar dapat mementingkan rakyat ketimbang mementingkan diri mereka sendiri. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini, agar gereja-Mu juga boleh terus menjadi saksi Tuhan, yang terus memelihara umat yang Tuhan percayakan dengan baik. Gereja-Mu menjadi sarana yang menguatkan jemaat menghadapi tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, Kau memberkati jemaat-Mu dalam menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan, usaha, apapun yang mereka hadapi, masalah ekonomi rumah tangga, masalah rumah tangga. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu agar mereka setia terus dekat berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang mereka hadapi. Tuhan, sebentar kami akan pulang kembali ke dalam tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dan sebentar nanti kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menolong kami. Ketika kami duduk satu meja dengan Tuhan, kami diingatkan akan pengorbanan-Mu bagi kami, kematian-Mu bagi kami, sehingga terus mengingatkan kami harusnya tegar menghadapi hidup ini. Karena nyawa Kau berikan kepada kami, takkan pernah Kau membiarkan kami dalam soal jasmani kami kehilangan iman, kehilangan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita. Dan nas persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang berbunyi sebagai berikut. Biarlah mereka yang bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Kita iringi penyampaian persembahan kita dengan Kidung Jemaat 365B, bait pertama sampai ke-6. Pun waktumu pakailah
Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, pada saat kami datang ke hadirat-Mu dengan persembahan kami memang selalu dan akan terus mengamini dan mengimani bahwa Tuhan yang sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kami, baik berupa berkat-berkat jasmani maupun rohani, dan terlebih juga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan melalui anak-Mu yang tunggal. Tuhan, karena itu persembahan ini kami bawa untuk kami mohon Kau kuduskan, Kau sucikan untuk boleh juga Engkau pakai dalam pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu dalam di dunia ini. Tuhan juga mau mengajar bagi kami semua untuk boleh mengelolanya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau naikkan doa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, pada sore hari ini kita akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengabalan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, atau dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau rela memberikan kasih agape kepada kami. Kau memberikan nyawamu yang berharga, yang bernilai, yang mulia untuk keselamatan kami, umatmu yang berdosa. Hari ini kami ingin mengenang kembali kasih agape yang sudah Tuhan berikan kepada kami,
Itu sebabnya Tuhan, biarlah ketika kami makan dan minum roti dan air anggur ini, kami semakin dikuatkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang rela mati bagi kami, menebus dosa kami, menyelamatkan kami, dan kami yakin Kau juga tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk duduk satu meja dengan Tuhan, mengenang kembali kebaikan-kebaikan-Mu, dan mengenang segala anugerah-Mu kepada kami yang sampai selama-lamanya tidak akan meninggalkan kami ketika kami percaya kepadamu dan tidak pernah meragukan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Kita nyanyikan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kita saling memberikan salam damai buat tanda kita sudah diampuni dan saling mengampuni. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah.
Jemaat sekalian, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti? Tolong mengangkat tangan. Majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Jemaat sekalian, adakah di antara Bapak Ibu sekalian ambil bagian dalam perjamuan kudus tapi belum mendapatkan air anggur? Tolong mengangkat tangan, majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Dengarkan kini Mazmur 103
ayat 1 sampai 5, 8 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu melalui pengorbanan-Mu yang rela mati bagi kami, yang telah kami ingat ulang lewat perjamuan kudus pada saat ini. Biar Tuhan, kami akan kembali menapa kehidupan kami. Kami ingat janji-Mu bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, yang rela memberikan diri-Mu bagi kami. Dan ketika kami percaya kepadamu, pasti Kau akan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Majelis Jemaat akan mengumpulkan cawan-cawan bekas perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Di Badai Taufan Dunia. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Badannya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Sekarang pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.